Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video sebelumnya kita sudah mengangkat video dari Bahar Smith yang menguras uang jamaahnya dengan dalih untuk membebaskan tanah pesantren. Ya, katanya jamaahnya suruh nambah-nambah uangnya Bahar Smith untuk beli tanah. Ternyata tanah tersebut beli dari uang jamaahnya. Dia minta-minta sama jamaahnya. Itu kan artinya pembodohan, ya. Mulut Bahar Smith itu lamis. Sok-sokan mau beli tanah, nggak ada uang, ya. Katanya jamaahnya suruh nambah-nambah. Ternyata dia minta duit jamaahnya, bukan jamaahnya yang nambah. Ya, jadi mulutnya Bahar tuh nggak bisa dipercaya, Dan ini ada lagi kaum muslimin. Ini mulut Bahar ini memang ya nggak ngerti lah ya. Ini ada video dari Bahar Smith yang sok-sokan, ya katanya mengharamkan uang bantuan dari pemerintah untuk pondok pesantrennya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Khususnya pondok pesantren saya haramkan sebagai ikhtiyat, sebagai kehati-hatian saya untuk menerima sumbangan atau pemberian dari pejabat. Siapapun pejabatnya, apapun partainya, pejabat saya nggak mau terima. Sebagai apa? Ikhtiyat, berhati-hati. Saya nggak mau. Bukan berarti pondok pesantren nggak boleh. Yang lain silakan, nggak ada masalah, halal. Tapi untuk diri saya sendiri, saya larang, saya haramkan pesantren saya untuk menerima dana dari pejabat. Nah, kaum muslimin ya, di sini jelas Bahar Smith mengaku bahwasanya mengharamkan bantuan dari pemerintah untuk pondok pesantrennya. Ya meskipun Bahar Smith tidak menyebut di sana itu sebagai pemerintah, tapi menyebut sebagai pejabat. Tapi yang namanya pejabat, ya pemerintah. Dana yang mereka dapatkan dari siapa? Ya dari pemerintah. Ya, apakah pejabat itu RT, RW, ya DPR, bupati, gubernur, ya uang pemerintah yang dipakai. Seandainya dipakai untuk memberikan bantuan, ya. Jadi di sini Bahar Smith jelas kaum muslimin ya mengharamkan untuk pondok pesantrennya menerima bantuan dari pemerintah atau pejabat. Kalau untuk yang lain, ya silahkan katanya halal. Tapi untuk pondok pesantrennya katanya haram. Haram. Untuk kehati-hatian katanya kaum muslimin. Ya. Itu yang keluar dari mulutnya kaum muslimin ya. Saya mau berkata cocot tapi kok kasar ya. Ya, tapi coba lihat fakta ini kaum muslimin ya. Coba lihat fakta ini. Ini menunjukkan bahwa mulut Bahar Smith ini ya sampah kaum muslimin. Di awal video tadi teman-teman, dia menyatakan bahwa dia haramkan sumbangan dari pejabat untuk pembangunan pondok pesantrennya. Siapapun pejabat pemerintahannya teman-teman, dia tidak menerima sumbangan teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan bongkar. Apakah benar Bahar bin Smith ini konsekuen dengan perkataannya. Apakah benar Bahar bin Smith ini tidak menerima sumbangan dari pejabat, apapun jabatannya, seperti yang dia katakan tadi. Saya ini sedang bangun pondok pesantren. Sampai sekarang masih pembangunan. Saya bangun pondok pesantren saya itu pakai darah, pakai air mata. Bagi para muhibbin, orang-orang yang taklid buta cinta kepada Bahar bin Smith ini, pasti akan mengira dengan perkataan Bahar bin Smith ini bahwa sudah banyak sekali pengorbanan Bahar bin Smith ini kepada umat teman-teman. Ya kalau muhibbin ya cerita-cerita, ya jangankan cerita seperti itu ya. Ya, ketika Bahar Smith cerita ada Habib yang sekali duduk bisa baca surat Yasin 90.000 kali. Percaya? Percaya. Ya. Ketika Bahar Smith menjelaskan tentang keutamaan baca Yasin, ya, katanya keutamaan baca Yasin itu akan diberikan 99 istana di surga nanti, yang temboknya dari emas putih. Ya, kemudian tanahnya dari minyak kasturi. Setiap satu istana ada 99 kamar. Setiap kamar ada 99 ranjang. Setiap ranjang ada 99 kasur. Setiap kasur ada 99.000 bantal. Setiap bantal ada 99.000 bidadari. Mukibin percaya.
Jangankan yang seperti itu, ada KB Ba'alawi yang kata Bahar Smith tidak tidur selama 33 tahun. Mukibin percaya. Ya. Jangankan seperti itu. Ketika nanti mati ditanya malaikat man robbuka man nabiyuka madinuka, dijawab dengan nama Habib saja bisa. Itu percaya Mukibin. Namanya juga Mukibin. Isinya orang-orang yang ya nggak ngerti lah isi kepalanya ditaruh di mana, di dengkul apa di bokong ya. Ya, coba kita lanjut lagi kaum muslimin ya. Tapi perkataan Bahar bin Smith ini palsu. Palsu, dusta, pembohong besar. Dia menyatakan tadi teman-teman, dia bangun itu pondok pesantren dengan darah dan air mata. Artinya, dia membangun pondok pesantren ini dengan pengorbanannya yang sangat luar biasa. Dengan kerasnya banting tulangnya, teman-teman. Mencari uang dengan tetesan keringatnya. Bahkan bukan hanya tetes keringatnya saja, tapi dengan darah dan air mata. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana kerasnya perjuangan Bahar bin Smith ini membangun pondok pesantrennya. Apalagi teman-teman, dia juga berkuar-kuar pondok pesantren yang dia dirikan ini teman-teman menerima santri tanpa bayaran. Tidak ada bayaran. Tentu saja kita bertanya-tanya bagaimana cara Bahar bin Smith ini mendanai itu semua. Oke, coba teman-teman simak video berikut ini. Pasti setelah teman-teman menyimak video ini akan membuka mata teman-teman semua selebar-lebarnya siapa Bahar bin Smith ini. Pejabat-pejabat seperti beliau, tentara-tentara kita, para polisi-polisi, dari RT, RW, lurah, camat, bupati, sampai presiden, semuanya menjadi pejabat yang baik. Amanat. Di awal video tadi teman-teman, dia menyatakan bahwa dia tidak akan pernah mau menerima sumbangan dari pejabat. Apapun jabatannya, dari manapun partainya, tidak akan pernah mau menerima sumbangan pada para pejabat pemerintahan. Tapi yang lucunya sahabatku semua, di dalam video ini teman-teman, dia mengemis-ngemis meminta sumbangan kepada seluruh orang yang hadir di majelisnya ini teman-teman. Termasuk ada beberapa orang pejabat yang hadir di sana juga dimintai sumbangan oleh Bahar bin Smith ini. Inilah contoh kebusukan dari mulut Bahar bin Smith ini, teman-teman. Ini tanah saya minjem buat acara. Karena kalau dalam pondok nggak bakal muat. Ini tanah dijual 450 juta semua. Ada 1.300 meter. Saya tawar 400 juta. Tawar belum ada duitnya. Maksudnya masih nawar dulu 400. Nanti kumpul pelan-pelan. Kita jangan terlalu jauh teman-teman berbicara tentang pondok pesantrennya terlebih dahulu. Belum lagi mobil sportnya, mobil mewahnya. Tanah kosong saja teman-teman. Baru tanah nih, baru lahan kosong. Dia sudah meminta sumbangan kepada para jemaahnya, kepada umat. Termasuk kepada para pejabat yang hadir di majelisnya. Luar biasa. Di awal video tadi teman-teman, dia menyatakan dia haramkan dirinya menerima bantuan ataupun sumbangan dari para pejabat. Apapun jabatannya. Dari manapun partainya. Nah, sedangkan di dalam video ini teman-teman, di dalam majelisnya ini hadir beberapa orang pejabat dari TNI, dari Polri, dari RT, RW. Itu juga pejabat. Pejabat pemerintahan. Dia tidak segan-segan memintanya teman-teman. Sama dengan mengemis. Jadi bukan hanya menerima sumbangan, tetapi dia malah meminta. Meminta. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, di sini nih, di sini hadir 400 orang atau lebih 1.000 orang. Satu orang 400.000 aja. Besok udah saya bayar di tanah. Betul, betul. Satu orang 400.000. Satu orang 500.000. Besok langsung saya telepon Pak Koswara, tolong urus tanahnya Pak Koswara. Cuma pertanyaannya, orang-orang di sini bagaimana? Hah, Bang Refli? Ayo coba gini aja deh dari ujung. Tuh kaum muslimin ya, langsung eksekusi, langsung minta-minta. Ya, padahal di sana ada pemerintahnya kaum muslimin, ada TNI, Polri, ya, ada pejabat-pejabat pemerintahnya, katanya haram. Katanya haram. Coba. Ini kan mulutnya Bahar nggak bisa dipercaya kaum muslimin. Nggak bisa dipegang omongannya. Mulutnya sampah, mulutnya busuk kaum muslimin. Ya. Dan seperti itu ngaku-ngaku berjuang mendirikan pondok pesantrennya. Ya, berdarah-darah, berkeringat, lelah perjuangannya. Luar biasa. Perjuangan apa? Tinggal minta-minta seperti itu. Ya.
Perjuangannya minta-minta. Berdarah-darah gimana? Hah? Itu 400 juta. Ya tinggal minta sama jamaahnya. Ya, 1000 jamaah dimintai 400.000 atau 500.000. Itu kan minta. Seandainya 500.000 terkumpul, ya 500 juta turah-turah. Dapat untung Bahar. Itu kok bilang berjuang. Wah, pret. Coba lanjut lagi kaum muslimin. Emang dasar munafik, teman-teman. Emang dasar mulut Bahar bin Smith ini munafik, nggak bisa dipercaya. Tuh, dari video ini teman-teman, dapat kita saksikan semua jemaahnya yang hadir di majelis tersebut, teman-teman, dia palakin, termasuk pejabat pemerintahan yang hadir di sana. Dia minta itu semuanya, sumbangan. Untuk membebaskan lahan kosong yang sudah dia tawar tadi, dari 450 juta menjadi 400 juta. Belum ada duit nih, kata dia. Belum ada duit, sudah berani menawar tanahnya. Karena dia sudah tahu akan dibayar oleh jemaah dan muhibinnya. Termasuk pemerintahan yang hadir di majelis tadi. Pejabat pemerintahan. Pak Koswara mau berapa? Hah? 200.000. Pak Koswara 200. Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Abang Saleh berapa? 500.000 Abang Saleh. Habib Bakar berapa? 1 juta. Habib Bakar 1 juta. Coba teman-teman simak video itu. Di sana teman-teman ada beberapa orang yang menggunakan seragam pemerintahan, seragam TNI, seragam polisi. Itu semua adalah pejabat pemerintahan. Dia juga mintai sumbangan. Dia mintai, bukan hanya menerima, tetapi dia mintai. Semua jemaahnya dipajakin oleh Bahar bin Smith, termasuk pejabat pemerintahan tadi. Pak Koswara mau berapa? Hah? 200.000. Pak Koswara 200. Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Abang Saleh berapa? 500.000 Abang Saleh. Habib Bakar berapa? 1 juta. Habib Bakar 1 juta. Jadi seluruh jemaah yang hadir di sana teman-teman memberikan sumbangan sesuai permintaan dari Bahar bin Smith ini. Ada yang memberikan 100.000, 500.000, 1 juta, bahkan ada yang memberikan 20 juta sampai 400 juta terkumpul teman-teman dalam satu malam. Ini baru lahan kosong, baru tanah. Belum lagi kita berbicara tentang pondok pesantrennya. Kiai 1 juta, man. Kiai 1 juta. Ente 100.000. Hah? Darul Abror, panggil Abu Bakar terus. Habib Novel 1 juta. Habib Zain Ali terus. Hah? 500. Haji Oping 20 juta. Takbir. Takbir. Haji Oping 20 juta. Ini beliau dari Garut, pengusaha Garut. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Jadi omongan dari Bahar bin Smith ini, sahabatku semua, tidak bisa dipercaya. Gak bisa kita jadikan pegangan, teman-teman. Orang munafik. Apalagi kalau dia berbicara tentang nasabnya. Tentang masalah ini saja, teman-teman, dia sudah berani berdusta, membohongi umat. Kalau saya kalau mau itu pesantren nggak pakai apa namanya semen, pakai emas saya pakai itu. Kalau saya mau terima dana dari pejabat. Berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya bawa 3 cek dari Inggris pound sterling, cek dolar Amerika, sama cek BCA Indonesia. Beb, Habib mau berapa? Puluh triliun, 100 triliun, tulis. Yang penting Habib diam-diam aja di pondok, nggak usah ceramah bahas-bahas pemerintah. Pondok Habib kami bangun semewah mungkin. Apa yang Habib mau kami kasih? Apa jawaban anak? Mohon maaf, saya nggak bisa kalian beli. Kalau Ustadz Kiai Habib yang lain mungkin bisa kalian beli. Bahar bin Smith sampai mati nggak bakal kalian bisa beli. Pertanyaannya sahabatku semua, pejabat yang mana? Pejabat yang mana yang mau memberikan uang cuma-cuma puluhan triliun, teman-teman? Ini kita bukan bicara tentang jutaan lagi, bukan ratusan juta lagi, bukan ratusan miliar lagi. Dia berkuar-kuar, ada pejabat yang mau menyogok dia puluhan triliun, ratusan triliun. Subhanallah.
Apalagi teman-teman, kita sering dengarkan ceramahnya, mengkritik pemerintah, mencaci maki pemerintah, yang dia katakan pemerintah harus memberantas korupsi. Sebelum berteriak-teriak, mengkritik pemerintahan untuk memberantas korupsi, coba sebutkan pejabat yang mana? Pejabat pemerintahan yang mana yang mau menyogok Bahar bin Smith ini puluhan triliun, ratusan triliun, sebutkan namanya. Kalau memang ingin memberantas korupsi, coba sebutkan namanya. Artinya teman-teman, jika ada pejabat yang mau memberikan uang secara cuma-cuma puluhan triliun, ratusan triliun kepada Bahar bin Smith ini untuk pembangunan pondok pesantrennya, ini adalah salah satu bentuk sogokan, teman-teman. Salah satu bentuk korupsi. Dengan syarat Bahar bin Smith ini tidak lagi mengkritik pemerintahan. Ini hanya omong doang. Munafik. Ya, namanya juga Bahar Smith, ya. Dan secara umum Mbak Alawi memang mulutnya itu ya sampah. Nggak bisa dipegang omongannya. Ya, nggak bisa dipegang omongannya. Apalagi Bahar Smith, rajin ngeritik pemerintah. Tapi giliran ada praktek suap yang dirinya mau disuap, dibongkar nggak sama Bahar Smith? Nggak dibongkar. Malah ya sok-sok menampilkan dirinya ini orang yang suci. Nggak mau terima sogok dari pemerintah. Pret. Bahar. Ya. Lagian, ya di video yang pertama tadi, yang kedua tadi kaum muslimin, itu menunjukkan ya mulut Bahar Smith ini mulut sampah kaum muslimin. Ya, dan yang paling nyebelin kaum muslimin ya, sok-sokan bikin pesantren berdarah-darah, berkeringat, berlelah-lelah, ya, membangun dengan darah dan air mata. Long tinggal minta sama jamaah kok berdarah-darah. Ya coba lihat mobil mewahnya banyak, ya mau apa-apa dilayani, rokok saja dihidupkan sama mukibin. Kok bilangnya berjuang berdarah-darah? Berdarah-darah apa? Kalau jamaahnya yang berdarah-darah, berlelah-lelah, berkeringat, berair mata, berjuang untuk mendirikan pesantrennya Bahar Smith, itu masuk akal. Karena ya Bahar Smith ini meres jamaahnya, minta uang jamaahnya untuk buat pesantren. Yang jamaahnya mungkin petani, mungkin pedagang, mungkin pengusaha, ya, yang berusaha mati-matian menghidupkan usahanya. Ya, setelah itu diminta sama Bahar Smith. Kerjaan Mbak Alawi seperti itu. Ada juga itu Hasan siapa itu ya? Hasan Assegaf kalau nggak salah. Yang sudah metong tuh. Ya, bapaknya Tabat Siabah. Ya, tukang malak jamaah juga. Ya, kerjaan Mbak Alawi seperti itu. Dengan alasan apa? Kalau ngasih Habib berkah. Dapat surga. Meskipun ahli maksiat, meskipun ibadahnya berantakan, kalau cinta sama Habib, memperhatikan kehidupan Habib, masuk surga. Ya kan seperti itu doktrin-doktrin Mbak Alawi. Ya. Kalau berdarah-darah itu, berlelah-lelah, berkeringat, berair mata, itu kalau Bahar Smith mendirikan pesantren itu ya harus dagang roti keliling, dagang parfum keliling. Itu berlelah-lelah, berkeringat, berair mata. Ya, lah kalau tinggal buat majelis, dawir, minta sama jamaahnya, ngumpulin duit jamaahnya, sekian ratus juta dapat semalam, kok bilang berdarah-darah? Ya Allah. Ya, mudah-mudahan Mukibin segera sadar ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.